Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'dah. Segenap jamaah Masjid Jami An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus para guru, para ustadz, para ustadzah, sepuh-sepuh, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, nih malam yang ketiga sudah nyusut berapa Sabtu, berarti udah tereliminasi. Sampeyan wajib berbahagia karena masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk menjalankan sholat isya, diteruskan dengan tarawih dan wirid. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan dan kemampuan sampai akhir Ramadan. Tapi Ramadannya kagak kuat, kelihatan sidangnya kan. Tidak terlihat, besok nggak ada, hilang itu. Hamba Allah yang dimuliakan, langsung saja ini karena kultum kuliah 7 menit. Seorang ulama telah mengatakan an-nasu kulluhum halka illal alim, wal alimuna kulluhum halka illal abidun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin azim. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam kebinasaan, dalam kerusakan. Kita bakal mati, rusak, binasa. Tapi bukan itu. Dan kelak yang rusak ini, badan ini pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga selain badan kita, amal ibadah kita ini rusak, akan binasa. Semuanya illal amilun, kecuali orang-orang yang berilmu. Maka dari sini apa? Bagaimana ada fikih sholat supaya kita mengetahui tata cara sholat yang baik. Ada fikih puasa supaya puasa kita lebih berkualitas. Ada fikih haji supaya amal ibadah haji kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada fikih ini supaya amal ibadah kita lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mengetahui ilmunya, ibarat mekanik, ibarat orang ngutak-ngutik kipas. Bukan ahlinya, tuh kipas kira-kira tambah bener apa tambah hancur. Kulluhum halka, hancur binasa. Bukan tukang kok mau renovasi rumah sendiri, mau ngaduk sendiri, mau ngecat sendiri, kira-kira ambruk apa bener? Ini kalau bukan ahlinya, karena gak ada ilmunya. An-nasu kulluhum halka, semua manusia akan binasa amal ibadahnya kecuali orang-orang yang berilmu. Yang sudah berilmu jangan bangga dulu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Wal alimuna, orang-orang yang sudah berilmu, tahu tata cara sholat yang baik, tahu puasa yang baik, halal haramnya, tahu syarat hukumnya, belum aman kata ulama, mereka pun dalam kebinasaan amal ibadahnya illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Berapa banyak orang yang nyuruh sholat tahajud tapi dia nggak tahajud? Berapa banyak orang yang ngasih tahu kebaikan tapi dia nggak melakukan kebaikan. Nyuruh orang gampang, ayo infak, ayo sedekah, yang ngomong ini loh
ilmunya udah tahu tapi nggak ngamalin. Kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Orang yang bisa ngomong doang, prakteknya nol, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kabura maqtan, sebuah kebohongan yang besar. Bohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Mereka sedang melakukan kebohongan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mereka nunjuk ini, nunjuk itu, tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Kira-kira banyak nggak model begini? Ada nggak orangnya di sini? Di belakang apa di depan? Pencinya pendek apa tinggi? Kamus lagi. Banyak orang begitu. Makanya apa? Semakin tahun semakin kesini banyak pembicara, banyak kajian, sekedar hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Gak ada pertanggungjawaban, gak ada bilhalnya. Yang ngomong belum melakukan. Orang dulu ngomongnya dikit, ceramahnya dikit. Kalau di pesantren itu ngajinya itu enggak detail banget, cuma dimaknain doang, utawi iku sedikit. Tetapi di malam hari guru-guru, kiai-kiai pesantren bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Santri-santrinya Allah jadikan anak-anak yang saleh, Allah jadikan orang-orang yang berilmu dan beramal. Itu kiai dulu, kiai sekarang ngurus doang. Beda jauh. Kiai dulu mau bikin pesantren sudah kaya duluan, punya tanah. Orang sekarang, kiai sekarang, ustaz sekarang mau bikin pesantren kira-kira proposal apa enggak? Padahal sekolahnya tinggi, dokter, profesor, tetap main proposal, minta ke DPR, minta ke ini, minta ke ini. Orang dulu kiai kampung dananya sudah ada, bangun sendiri, tinggal minta tenaganya sama masyarakat, ayo kita gotong royong bangun pesantren. Tuh kiai dulu kaya duluan, sekarang kiainya kaya karena banyak santrinya. Makanya beda kualitasnya, beda amaliyahnya, beda kepatuhannya, kehabangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Yang sudah berilmu akan binasa kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi semakin banyak ilmunya, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Nggak cukup kalau sudah beramal, ilmu sholatnya tahu, kemudian diamalkan tentang ilmu sholatnya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Yang sudah beramal sholatnya, beramal puasanya, beramal zakatnya, beramal hajinya sesuai dengan tuntunan ilmunya, masih dalam kebinasaan. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya, ikhlas di dalam sholatnya, benar-benar sholatnya itu datang karena Allah. Jamaah ikut tarawih di An-Nur bukan karena Ustaz Fadilah, bukan karena pengurus, tapi benar-benar ketundukan karena Allah, murni, mukhlisina lahuddin, penghambaan secara ikhlas di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat. Lalu kata ulama yang terakhir, wal mukhlisuna ala khatarin azim, orang yang sudah ikhlas pun masih dalam tanda tanya. Kenapa? Karena di situ dibagi lagi, ada mukhlis, ada ikhlasul zahidin, ada ikhlasul abidin, ada ikhlasul zahidin, ada ikhlasul arifin. Orang ikhlasnya orang kayak kita nih, ahli ibadah nih, semangat kalau beribadah itu karena iming-iming, ayo puasa nisfu Sya'ban pahalanya besar.
puasa kita. Ayo pada tarawih atau qiyamul lail, nanti pahalanya besar. Diiming-imingi pahala yang berlipat-lipat oleh Allah, kita semangat. Itu ikhlasnya ahli ibadah. Kayak saya ini. Kalau misalnya ada iming-imingnya sholat sunnah qobliyah subuh lebih mulia, lebih hebat daripada dunia seisinya, tidak kerjain. Karena apa? Karena ada iming-iming pahalanya lebih dahsyat daripada dunia seisinya. Bayangin kalau nggak ada gini, kira-kira kita mau nggak melaksanakan qobliyah subuh? Kalau amalan-amalan yang lain, kira-kira kalau nggak diiming-iming oleh Allah, kira-kira kita mau nggak? Ini adalah ikhlasnya ahlul ibadah. Tingkat yang paling rendah kayak saya ini. Ibaratnya, saya selalu diatur kalau nggak ada amplop nggak datang. Coba bayangin, kalau mulai besok pengurus ngumpulin orang-orang dermawan yang datang di amplopin, kira-kira seneng apa seneng? Bocah-bocah rebutan itu nggak muat nih amplop, nggak muat walaupun di amplopnya 2.000, yang penting dia 50.000, pas diisinya di amplop isinya 2.000. Alhamdulillah. Wal-'amiluna kulluhum halka wal mukhlisuna ala khatarin 'adzim, bahwasanya orang yang sudah ikhlas pun masih tanda tanya, apakah ibadahnya karena iming-iming Allah, apakah ibadahnya karena takut nerakanya Allah, apakah ibadahnya karena mengharapkan surga Allah. Dan yang paling dahsyat adalah tingkatan ikhlasul 'arifin, dia beribadah murni semurni-murninya hanya lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya. Gak takut dengan nerakanya Allah, gak ngarepin surganya Allah. Yang diharap dengan ibadahnya sebagai rasa ketundukannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang kita diperintah mendapatkan titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang arif billah, mereka beribadah sesuai dengan perintah Allah. Yang penting ibadah, apa kata Allah, gak ngarepin surga, gak takut neraka, gak ngarepin gini-gini yang lainnya, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa ke tingkatan ini, walaupun tingkatan kita tingkatan orang-orang syariat, tapi kita benahi dalam hati kita, niatkan dalam hati kita, saya sholat tidak takut dengan neraka, saya sholat tidak mengharapkan surga, saya sholat karena lima waqtillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari awal kita sampai akhir, dan amal-amal ibadah yang lainnya yang wajib maupun yang sunnah, yuk kita benahi, kita niatkan semata-mata ibadah kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran hanya dari Allah datang darinya, dan kembali kepadanya kekhilafan, kesalahan milik saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.